Hai teman-teman, selamat datang di video KKN Undip Tim 1 periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Helmi Faruk Muzaffar, mahasiswa S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membagikan pengalaman KKN saya yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Universitas Diponegoro adalah perguruan tinggi berakreditasi yang menjunjung tinggi 3 pilar perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang mana kegiatan KKN ini sebagai sarana Universitas Diponegoro untuk menerapkan salah satu poin dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Sehingga mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan diwajibkan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, diterjunkanlah KKN Undip Tim 1 periode 2021-2022 dengan tema utama pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs atau Sustainable Development Goals. Pelaksanaan KKN kami dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022 hingga 15 Februari 2022 di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kelurahan Jatisari terletak sekitar 20 km dari pusat kota Semarang dan merupakan sebuah wilayah dengan luas 211,216 hektar persegi dengan jumlah RT sebanyak 109 dan jumlah RW sebanyak 13. Dengan arahan Pak Lurah, kegiatan KKN kami difokuskan pada wilayah RW 04 Kelurahan Jatisari, di mana sebagian besar pekerjaan utamanya adalah berkebun atau bertani, dengan komoditas utamanya adalah pohon rambutan dan pohon durian. Setelah mengetahui potensi-potensi yang terdapat di Kelurahan Jatisari, maka kegiatan KKN selanjutnya adalah melakukan beberapa survei dan observasi mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, serta potensi wilayah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah melakukan pengamatan yang cukup intens, sehingga ditemukanlah beberapa masalah yang terdapat di Kelurahan Jatisari. Permasalahan pertama adalah masyarakat Jatisari mulai mengendorkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 kali ini, di mana dengan adanya varian baru Omicron yang menyebar cepat, sehingga protokol kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah penularannya. Permasalahan kedua ialah mengenai narkoba, di mana dalam beberapa waktu terakhir warga sekitar menemukan beberapa remaja di Jatisari positif menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya sampah organik seperti daun-daun kering, ranting pohon, dan sebagainya berjatuhan di sekitaran wilayah RW 04 Kelurahan Jatisari, dan pembuangannya pun masih menjadi satu dengan sampah anorganik, sehingga pemanfaatan limbah atau sampah-sampah tersebut menjadi susah untuk dilakukan. Nah, dari 3 permasalahan yang telah didapatkan, maka dirancanglah 4 program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Program pertama adalah sosialisasi penggunaan dan pembuangan masker sekali pakai, pentingnya vaksinasi, dan cara mengatasi berita hoax terkait COVID-19 di media sosial. Kemudian program kedua adalah sosialisasi pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba di lingkungan masyarakat. Lalu program ketiga adalah pembuatan tempat sampah organik dan anorganik beserta infografis manfaatnya. Dan yang terakhir adalah sosialisasi dan pembuatan disinfektan sederhana. Program pertama adalah sosialisasi penggunaan dan pembuangan masker sekali pakai, pentingnya vaksinasi, dan cara mengatasi berita hoax terkait COVID-19 di media online. Dan program kedua adalah sosialisasi pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba di lingkungan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait hal-hal tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ada. Program ini diawali dengan membuat beberapa infografis terkait sosialisasi penggunaan pembuangan masker sekali pakai, pentingnya vaksinasi,
dan cara mengatasi berita hoax terkait COVID-19 di media sosial, serta pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba di lingkungan masyarakat. Poster dibuat pada tanggal 29 Januari hingga 30 Januari dan sosialisasi dilaksanakan pada Rabu 2 Februari 2022. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di wilayah RW 04 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, serta pada salah satu sekolah di Kelurahan Jatisari. Selanjutnya, program ketiga adalah pembuatan tempat sampah organik dan anorganik beserta infografis manfaatnya. Adanya program ini harapannya mampu menginisiasi warga sekitar untuk memilah sampah organik dan anorganik sesuai dengan jenisnya, kemudian diolah kembali sehingga limbah yang ada di lingkungan kita menjadi berkurang dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Memilah sampah organik dan anorganik dapat mempermudah kita dalam mengelola sampah tersebut. Seperti contoh, sampah organik dapat kita olah kembali menjadi pupuk kompos, pakan ternak, ataupun biogas. Sedangkan sampah anorganik dapat kita olah lagi menjadi barang kerajinan tangan, media tanam, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program ini dimulai dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti ember bekas, cat, kuas, dan pengencer cat. Kemudian dilakukan pencucian pada ember bekas tersebut, lalu cat sesuai dengan jenisnya. Tempat sampah organik dicat dengan warna hijau dan tempat sampah anorganik dicat dengan warna kuning. Lalu dilanjutkan pembuatan infografis manfaat dari pengelolaan sampah organik dan anorganik. Dilanjutkan dengan penempatan tempat sampah organik dan anorganik di beberapa tempat di sekitar RW 04 Kelurahan Jatisari seperti pos kampling, musola, masjid, dan gubuk baca RW 04. Kemudian melakukan sosialisasi manfaat pengolahan sampah secara door to door kepada warga setempat. Yang terakhir atau program keempat adalah sosialisasi dan pembuatan disinfektan sederhana. Harapannya dengan adanya program ini mampu meningkatkan penerapan protokol kesehatan warga RW 04 Kelurahan Jatisari, serta warga mampu menciptakan produk disinfektan sendiri dengan peralatan rumah tangga seadanya dan dapat menghemat pengeluaran dan tentunya mencegah penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini. Pelaksanaan program dimulai dengan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan seperti detol antiseptik dan botol semprot. Pembuatan disinfektan cukup mudah, hanya dengan mencampurkan 50 ml detol antiseptik dengan 1 liter air bersih. Kemudian campur hingga merata, lalu tuangkan ke dalam botol semprot dan cairan disinfektan siap digunakan. Selain itu, dilakukan juga pembuatan poster cara pembuatan cairan disinfektan. Selanjutnya, program dilakukan dengan pembagian produk cairan disinfektan kepada warga dan sosialisasi cara pembuatan cairan disinfektan, perbedaannya dengan hand sanitizer, dan cara penggunaannya. Selain 4 program tersebut, saya juga melakukan beberapa kegiatan di kelurahan seperti piket mingguan, kerja bakti, menanam tanaman di halaman kantor kelurahan, membantu pelaksanaan musyawarah sangpuan, mengikuti program PJN serentak di RW 11, dan membantu pelaksanaan vaksinasi kepada murid TK. Nah, itulah beberapa program yang telah saya laksanakan selama saya KKN di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Harapannya, melalui program ini, potensi wilayah dari Kelurahan Jatisari dapat terus meningkat dan seluruh masyarakat dapat terus berkembang dan tentunya terhindar dari COVID-19. Sekian pengalaman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You
I get